Ini Bu, sekarang karena lagi mengikuti program CGP nak Bu, Ya. kemudian sekarang sedang modul 1. Jadi dalam modul 1 ini kebetulan modul 1.4 ada aksi nyata. Jadi programnya pada aksi nyata ini mengadakan sosialisasi kepada teman-teman dan guru di sekolah ini Bu. Jadi rencananya kapan? Kalau bisa dalam waktu cepat ini. Insya Allah nanti disampaikan sama teman-teman. Iya Bu. Kira-kira tanggal berapa ada, Mas? Kira-kira tanggal 22 ini lah Bu, hari Sabtu Bu. Ya, nanti disampaikan sama teman-teman. Ya, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Makasih Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran mengikuti acara kita di kegiatan sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pelajaran Pancasila di SD 12 Paninjauan. Perkenalkan, saya Yola sebagai protokol. Tidak panjang mukadimahnya, selanjutnya kita lanjutkan pengantar dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama sekali sama-sama bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah diberi oleh Allah rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat mengikuti sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama dihormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 12 Paninjauan. Dalam hal ini terima kasih banyak kita ucapkan kepada pertama protokol, yang kedua kepada Ibu Ratna Elvira selaku guru penggerak di SD 12 Paninjauan. Dalam rangka sosialisasi peningkatan mutu sekolah yang akan dilaksanakan oleh guru kita, Bu Ratna Elvira, di mana kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kedua daripada langkah bimbingan dari guru penggerak. Yang pertamanya itu sosialisasi bimbingan dari asesor, apa namanya itu, pengajar praktek. Kemudian yang kedua pemberian sosialisasi kepada guru-guru di SDN Paninjauan. Ya, jadi untuk itu kepada Bapak Ibu kami mohonkan untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kedepannya segala sesuatu yang ada di sekolah SD 12 Paninjauan ini bisa meningkat sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, harapan kita kepada Ibu Ratna selaku guru penggerak di SDN 12 Paninjauan, harapan kita semua, apakah itu harapan dari majelis guru, harapan mungkin dari ibu peserta didik kita, juga mungkin dari harapan dari masyarakat kita, bahwa dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan ke depannya sekolah kita ini terpandang dan dipandang oleh masyarakat dan juga khalayak ramai. Dengan harapan tentu kita sebagaimana yang masuk yang kita baca dari guru penggerak ini adalah itu semua sisi masuk di sana.
apakah itu pendidikannya, mutu pendidikannya, apakah itu karakter siswa, termasuk kita sebagai acuan di masyarakat, juga di peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama, maju satu, nikmatnya bersama gitu. Jadi itu harapan kita semua. Jadi itu yang tambahan sedikit, jadilah kita sebagai tempat berkaca. Kalau bahasa Ibu kepada Ibu Ratna, kita selaku guru penggerak adalah sebagai cermin, baik itu di mata teman sebaya, baik itu di mata peserta didik maupun di masyarakat. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kembali disampaikan, dititipkan dan diingat-ingatkan kembali. Kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk sekolah kita ini. Dan karena yang ada di dalam itu yang akan menikmati juga kita. Ya, hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Paninjauan. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru penggerak SDN 12 Paninjauan, yaitu Ibu Ratna Erminta. Kepada Ibu Ratna dipersilakan. Terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kepada saya waktu untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila di SD Negeri 12 Paninjauan ini. Salam beri salam tidak lupa kita hadiahkan buat pucuk junjungan Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dan dalam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maaf ya Ibu, duduk tagak juga jadinya, kadang duduk kadang tagak. Untuk langkah awal, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Ratna Elvira, merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya akan mensosialisasikan materi-materi yang telah saya dapatkan selama loka karya di Kabupaten Tanah Datar ini. Kebetulan untuk loka karya ini waktu yang ditempuh atau dipergunakan adalah selama 9 bulan. 9 bulan lamanya. Kebetulan ini merupakan sudah 3 bulan berjalan, telah melaksanakan 1 buah modul. Nah, pada aksi nyata sekarang ini tugas kami adalah menyampaikan dan mensosialisasikan modul 1 yang telah kita dapatkan selama loka karya tersebut. Kemudian untuk modul 1 kami mengenal di sini adanya modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3 dan 1.4. Baiklah, saya mulai saja. Pada langkah awal kita akan melaksanakan tentang sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila di SD Negeri 12 Paninjauan yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 22 Januari 2022 selaku saya sebagai CGP-nya Ratna Elvira. Tadi saya sudah mengenalkan juga modul-modul selama kegiatan ini, yaitu modul 1.1 mengenal tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. 1.3-nya adalah penetapan visi terwujudnya pelajar Pancasila, sedangkan modul 1.4 adalah budaya positif. Modul 1.1 kita mengenal tentang azas
atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara ini membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi pendidikan dan pengajaran itu dibedakan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan ini. Pengajaran ini merupakan bagian dari pengajaran. Kemudian, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, jadi kita sebagai guru mempersiapkan anak didik kita terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk pencapaiannya. Jadi kita dengan pendidikan inilah kita mempersiapkan anak didik kita. Bagaimana anak didik kita ke depannya, berhasil atau tidaknya tergantung dari tangan guru-gurunya itu sendiri. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian, dasar-dasar pendidikan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita bisa memperbaiki laku anak itu sendiri, serta hidup dan tumbuhnya kodrat-kodrat anak tersebut. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran guru ini atau kita ini sebagai seorang petani. Nah, kita sebagai seorang petani yang akan mengolah lahan kita. Anak-anak kita itu diibaratkan sebagai biji jagung yang akan disemaikan dan ditanami oleh kita seorang petani. Kemudian anak-anak itu yang akan kita arahkan tumbuhnya. Begini, jika biji jagung atau bibit yang kita miliki itu baik, bijinya sudah baik, tetapi cara kita mengolah, cara kita memperlakukan bijinya tersebut tidak baik, maka tetap dia tidak akan menjadi jagung yang sempurna. Tetapi apabila biji jagung kita tidak sempurna, namun usaha yang kita lakukan terhadap biji itu, suasana lingkungan kita lengkap, pencuacaannya sudah baik, maka insya Allah biji yang kurang baik itu karena tangan kita, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, jadi perawatan dan pemeliharaan tergantung oleh kita seorang petani, bukan tergantung bijinya. Kemudian dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Walaupun anak itu kita bebaskan melakukan suatu hal, tetap ada arahan dari kita sebagai pendidik atau sebagai pamong. Kemudian dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri, kita sebagai pamong tetap menuntun anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita selaku pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Apalagi sekarang ini kita lihat tidak anak orang lain, anak kita sendiri sudah sangat terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan luar. Lebih dekatnya penggunaan HP yang tidak terkontrol, sehingga saat anak kita di rumah kita suruh belajar, nanti lah ya, pasti jawaban anak-anak kita seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak kita di sini. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Meniru boleh, tapi tidak boleh meniru 100%. Kita bisa menambahkan kreativitas kita, bisa menambah materi yang lain terhadap hal-hal yang kita lihat dari keberhasilan orang lain. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagaimana berikut. Dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaklah selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat dan keadaan, baik pada alam maupun pada zamannya. Jadi anak kita tetap mengikuti perkembangan zaman dan alamnya. Tidak boleh juga ketinggalan dengan perkembangan zaman, tapi tetap ada kontrol dari kita, pendidik dan orang tua anak tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan pendidik bahwa anak-anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zamannya. Beliau melihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, di sini anak kita tetap harus terampil mengikuti perkembangan abad 21 ini dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring. Bagaimana tadi kata kita, anak tetap mendapatkan pengetahuan dari HP, tetapi tetap kita sebagai orang tua menyaring apa yang didapati anak dan tidak terlalu leluasa dia menggunakan HP dengan batas-batasan dari kita. Nah, sebagaimana kita ketahui dari awal tadi kita sudah mengenal filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena ibu-ibu mungkin sudah tahu dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Tahu? Ki Hajar Dewantara itu siapa dia? Iya, dia adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memiliki 3 semboyan dalam pengajarannya, pendidikan dan pengajarannya, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madil Mangunkarso, dan Tuturi Hendak Yani. Hal itu pula yang akan kita terapkan pada diri kita, di mana di depan kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kalau kita di tengah, kita menjadi mengayomi, menjadi semangat. Kemudian kalau kita di belakang menjadi dorongan, kita dorong anak-anak kita supaya dia tetap semangat dalam belajar dan pembelajarannya. Kemudian kita masuk lagi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, oleh selaku kita guru di sekolah-sekolah, tetap harus memiliki nilai-nilai yang ini. Yang pertama adalah mandiri, nilai mandiri. Yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak pada murid. Apa yang dikatakan mandiri? Di sini mandiri yang dimaksud adalah
mengemukakan kemampuan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Kita bisa melakukan suatu kegiatan tanpa bantuan orang lain. Itulah yang dikatakan dengan mandiri. Nah, kemudian reflektif. Reflektif ini adalah mampu memaknai semua pengalaman yang ada pada kita. Semua pengalaman yang ada itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada pada kita, yang ada pada diri mandiri tadi itu kita jalankan secara maksimal. Itu yang dikatakan dengan reflektif. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Di sini kita tidak boleh saya bisa sendiri, bukan saja menonjolkan diri yang mandiri tadi. Kita juga harus berkolaborasi dan berkolaboratif dengan teman sejawat kita. Contohnya sekarang ini, kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Contohnya ibu kepala sekolah kita dan teman-teman rekan guru. Jadi kita tetap harus berkolaborasi dan berkolaboratif. Kemudian nilai yang keempat adalah inovatif. Nah, di sini nilai inovatif ini maksudnya menumbuhkan ide-ide baru, kemudian membangun kegiatan yang baru, yang bervariasi dari kegiatan sebelumnya. Kemudian di sini guru penggerak dituntut untuk mampu menemukan solusi tepat benar apabila ada masalah. Apa solusinya? Itulah yang diinginkan dari guru penggerak ini. Guru penggerak ini bergerak dan menggerakkan, bisa menularkan apa yang ada pada dirinya, apa yang dia dapat baru dia tularkan kepada rekan-rekan guru lainnya. Kemudian nilai yang kelima adalah berpihak pada murid. Nah, di sini berarti guru penggerak senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik sebagai dasar bertindak utama. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan dan keadaan peserta didik kita. Di sini ada penekanan berpihak pada murid ini, maksudnya tidak selalu mendengar mayon kecil anak. Kita berpihak pada murid, tapi aku kecil murid tidak apa turi gitu. Tetap kita berjalan pada koridor-koridornya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Di sini ada 3 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Masuk modul 1.3. Visi terwujudnya pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila itu sendiri diantaranya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkarakter mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini dia bagan profil pelajar Pancasila yang 6 tadi: mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Selanjutnya kita masuk lagi kepada budaya positif. Nah, pada budaya positif inilah yang akan kita kembangkan di sekolah kita, kepada murid kita. Hal-hal apa saja yang membuat murid kita senang dia belajar di sekolah, bukan karena terpaksa. Nah, di sini budaya positif itu adalah nilai dan keyakinan dan kebiasaan yang berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh rasa hormat serta sopan santun. Biasanya kita membuat peraturan kelas, Ibu ya. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh kita guru, hanya untuk mengarahkan kita mencapai tuntutan KD, kedisiplinan yang kita tegakkan, hanya memikirkan kita saja. Tetapi di sini budaya positif ini adalah kesepakatan
kesepakatan guru dengan murid. Biasanya disebut dengan kesepakatan kelas. Nanti kita kumpulkan aspirasi-aspirasi anak, apa yang diinginkan anak dalam pembelajaran, apa budaya-budaya positif apa yang akan kita jalankan di kelas nantinya. Perubahan paradigma, stimulus, respon. Di sini guru mengontrol muridnya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kontrol membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Itu biasanya ya, kita sebagai guru harus begini, harus begini. Ini sudah ada pada diri kita biasanya. Karena kita guru, kita akan selalu memaksakan kehendak kita. Yang penting anak ilmunya harus begini, harus begini. Nah ternyata hal yang kita lakukan selama ini salah. Bukan itulah tuntutan yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Masuk lagi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi biasanya anak-anak kita itu karena sesuatu hal, karena ada hukuman, maka dia menjalankan sesuatu. Karena ada hadiah, dia menjalankan sesuatu. Nah, itulah yang akan kita rubah. Seperti tadi, anak-anak ibu terlambat, ya biasanya ibu menghukum dengan membersihkan WC atau pilih sampah. Kini anak-anak ibu pilih, atau anak-anak ibu yang menentukan kegiatan apa yang menyenangkan bagi anak-anak ibu, tetapi tetap ibu awasi. Nah, dia, wah itulah bu, awak pilih sampah aja bu, awak nyapu aja bu, awak nyiram. Jadi dia yang menentukan keinginannya, tapi tetap pada ketentuan-ketentuannya tadi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kemudian mengapa tidak peraturan kelas? Yang saya bilang tadi, peraturan kelas kita yang membuat. Sedangkan ini menurut Kosen, keyakinan akan motivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara individu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk meningkatkan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau itu dari dirinya sendiri, nah biasanya dia lebih tergerak untuk melaksanakannya. Baru masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Misalnya seperti ini, ada anak kita di dalam kelas, dia suka mengganggu. Anak laki-laki kan suka mengganggu. Contohnya yang biasa di kelas 2, siapa namanya bu? Siapa Muhammad Hafiz. Dia bisa mengganggu temannya di dalam kelas. Jadi mungkin dia merasa bahagia. Nah di sini dia karena kesenangan, kebutuhan karena kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi memang itu kebutuhannya. Dia merasa senang mengganggu anak-anak yang lain, merasa senang saja. Nah, disinilah kita selaku guru mengarahkan dia. Kenapa dia seperti ini? Nanti kita ada posisi guru, di mana posisi kita sebenarnya. 5 kebutuhan tadi, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kita selaku guru, kita merasa kita yang berkuasa di kelas ya bu ya. Disinilah penguasaan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Keyakinan kelas tadi. Nah, posisi kontrol. Di mana posisi kita sebaiknya?
ketika memutuskan persoalan dan menerapkan budaya positif, seorang guru akan berada di beberapa posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, kemudian sebagai manajer. Inilah posisi puncak kita sebagai guru. Sebaiknya ini posisi yang lebih baik sebagai guru. Sebagai manajer seperti ibu kita sudah bisa dikatakan posisinya sebagai manajer, tapi kita masih banyak di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kita seandainya anak kita bersalah, otomatis kita akan menghukum. Mbak anak tadi kok, baku bisa itu dengan kalau kita sebagai posisi penghukum, nada suara kita akan lebih tinggi, membuat anak-anak lebih takut. Kemudian pada posisi membuat rasa bersalah, kok kayak gitu anak ibu, bisa kayak kita memelas. Jadi orang yang bersalah tuh merasa dia semakin bersalah. Nah makanya di posisi manajer inilah kalau dapat posisi kita sebagai guru. Lanjut lagi segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana yang saya katakan tadi, apabila anak itu bersalah, maka sebaiknya kita berada pada posisi manajer, maka anak akan merasa, oh iya seperti ini saya sebaiknya. Tapi dia akan tetap percaya diri untuk kedepannya. Maka disinilah posisi segitiga restitusi. Dan juga merupakan proses kolaborasi yang menginginkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi ini merupakan hubungan timbal balik dalam menciptakan penguatan karakter dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan apa maunya. Nah ini dia bagian segitiga restitusi tadi. Ada 3 dia, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah ini beberapa pertanyaan berhubungan dengan segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Bentuk anak tadi itu dia tidak ikut caranya dong, bukan seperti ini, jangan tanpa mengganggu teman. Bisa anak ibu mencapai kebahagiaan. Nah, jadi di sini posisi anak kita. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi untuk kedepannya anak-anak ibu jangan melakukan kesalahan lagi, apalagi kesalahan yang sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Untuk membuat keyakinan kelas nanti di kelas kita apa yang diinginkan anak? Nah ini dia. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Materi dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan atau keraguan dari rekan-rekan guru atau masukan serta tambahan dari cara saya menyampaikan tadi atau materinya kurang nyaman, saya mohon masukannya atau sarannya juga. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman yang bertanya, saya silakan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kita. Materi-materi yang ditayangkan tadi itu cukup bagus sekali. Harapan kita seperti teman yang sampaikan tadi, bahwa ini adalah sebagai jenjang bagi kita untuk maju ke depan, bukan khusus untuk Ibu Ratna Elvira, tapi untuk kita semua.
Mungkin yang ini adalah yang pertama. Mungkin setelah ini berkat bimbingan Ibu Ratna Elvira sebagai guru pencetus namanya di SD 12 Paninjauan, langkah awal mudah-mudahan harapan kita semua ibu kita ini bisa mengimbaskan kepada kita yang mau bergerak untuk maju ke depan. Jadi mungkin kita nanti bermohon juga kepada Ibu Ratna sebagaimana yang tertuang di dalam rincian-rincian slide-nya tadi, ini harus diimbaskan seharusnya kepada kita semua. Jadi dalam waktu berjalan nanti mudah-mudahan ini bisa kita dapat terwujud. Harusnya misalnya sekarang Bu Ratna Elvira mungkin besok ada yang melanjutkan misalnya ke tahap sekiannya. Itu harapan kita semua. Bagaimana Bapak dan Ibu? Hanya itu saja, sebagai bukan cuma saran dan tambahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sarannya dan harapannya kita ke depan. Jadi ini bukan untuk pribadi Ratna, tapi kita semuanya kita tampilkan yang terbaik dari sekolah kita ini, biar kekurangan kita selama ini tidak terbaca lagi di kecamatan, di gugus, di kecamatan, apalagi di kabupaten. Kalau kita mau bergerak bersama-sama, insya Allah pasti bisa ya Bu ya. Karena sekarang tenaga kita tenaga muda-muda Bu, apalagi ibu kita lebih dekat ke kabupaten, sering informasi banyak didapat. Kita harap kedepannya sekolah kita lebih nampak daripada biasanya. Semoga ya Bu ya, amin amin ya rabbal alamin. Makasih, kita kembalikan kepada protokol kita atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ratna Elvira yang telah menyampaikan materi tentang sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pembelajaran Pancasila di SDN 12 Paninjauan yaitu Pecinta ini. Demikian sosialisasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kita